Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal para hadirin sekalian. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dalia Putri Karin. Insya Allah selama 40 menit ke depan, saya sebagai host akan memandu jalannya acara Fikon hari ini. Yang terhormat, para hadirin peserta Fikon pada pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya. Kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang insya Allah luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap selalu sehat. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Fikon dan pastinya dalam acara ini. Acara ini merupakan acara serangkaian Fikon yang diselenggarakan oleh SMA PGRI 1 Subang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta Fikon. Virtual Koordinator Training ini mengusung judul tentang manfaat lidah buaya. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Hadirin yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, presensi sudah dapat diisi. Link presensi di-share di kolom chat. Silahkan untuk diisi presensi kehadirannya. Sudah ada di kolom chat. Kepada anak-anak moderator dan anak-anak pemateri, apakah sudah ada di ruangan? Sudah. Apakah sudah siap? Sudah. Baiklah, langsung saja pada acara yang pertama, saya berikan kegiatan ini kepada moderator. Silakan untuk moderator. Oke, terima kasih kepada Ananda Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah diumumkan pada pagi ini, Sabtu tanggal 22 Mei 2021, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi yang mengangkat judul Manfaat Lidah Buaya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar forum ini merupakan wadah untuk berdiskusi, baik untuk guru, siswa, maupun umum. Insya Allah, forum ini bermanfaat untuk kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan dan tata tertib acara ini. Saya akan membacakan tata tertib video konferensi hari ini. Pertama, peserta dimohon menggunakan nama jelas. Kedua, join Fikon sesuai jadwal. Peserta mengisi daftar hadir yang di-share oleh host. Keempat, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon selama Fikon berlangsung. 5. Selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. 6. Peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. 7. Penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. 8. Host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Fikon jika tidak mengikuti tata tertib. Baik, selanjutnya
Saya akan memperkenalkan pemateri yang akan melakukan presentasi hari ini. Berikut adalah riwayat hidup pemateri yang akan melangsungkan presentasi hari ini. Bernama Dinda Nurmaida, tempat tanggal lahir Subang 3 Desember 2004, alamat Jalan Parung Hilir, RT 16 RW 06, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Nomor HP 0896 5631 6378. Email dindanurmaida1@gmail.com. Facebook atau Instagram dindan atau @dinda_n03. Hobi menulis, bermain, dan makan. Moto hidup, kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Pemateri ini pernah bersekolah di SD Parung, kelulusan tahun 2016, dan kelulusan SMP Terpadu Lampang 2020. Dan saat ini pemateri bersekolah di SMA PGRI 1 Subang. Pemateri ini pernah mengikuti organisasi PMR sebagai pengurus organisasi pada tahun 2017-2018 dan juga pernah mengikuti OSIS sebagai sekretaris OSIS pada tahun 2018-2019. Sekian biodata pemateri. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara Ananda Dinda Nurmaida untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Baik, kali ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan materi mengenai manfaat lidah buaya. Dan izinkan saya memperlihatkan PowerPoint yang telah saya buat. Baik, apakah sudah ada PowerPoint pada moderator dan host? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang manfaat lidah buaya atau dengan nama latin aloe vera. Pendahuluan. Lidah buaya termasuk suku Liliaceae. Lidah buaya sendiri mempunyai lebih dari 350 jenis tanaman. Tanaman lidah buaya dapat tumbuh di daerah kering seperti Amerika, Afrika, dan Asia. Lidah buaya juga dapat tumbuh di daerah yang beriklim dingin. Selanjutnya, ada struktur lidah buaya. Seperti tumbuhan pada umumnya, lidah buaya memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama akar, yang kedua ada batang, yang ketiga daun, dan yang keempat bunga. Saya di sini akan menjelaskan pengertian struktur lidah buaya. Yang pertama ada akar. Akar pada tanaman lidah buaya memiliki akar serabut yang terbilang pendek dan menyebar. Akar ini memiliki fungsi sebagai alat untuk menyerap air serta unsur hara yang ada di dalam tanah, kemudian ditranslokasikan ke seluruh tubuh tumbuhan.
Selain itu, akar memiliki fungsi sebagai penguat tubuh tumbuhan agar tidak mudah roboh ketika diterjang angin atau makhluk pengganggu lainnya. Selanjutnya ada batang. Di sini batangnya terdapat pada bagian paling bawah atau dekat dengan akar yang terdapat serat berkayu. Panjangnya sekitar 4-5 cm. Jadi wajar saja jika banyak yang belum bisa membedakan antara batang dengan daun pada tanaman lidah buaya. Selanjutnya ada daun. Untuk daun, tanaman lidah buaya cukup mudah untuk dikenal, yaitu berbentuk lebar pada bagian ujung meruncing, ditumbuhi duri. Selain pangkal daunnya, pada bagian pucuk juga terdapat duri. Daun ini hampir mirip dengan batang, namun bedanya pada bagian duri tidak terdapat serat berkayu dan lebih panjang dibandingkan dengan batang. Selanjutnya ada bunga. Pada tanaman lidah buaya, bunga akan muncul ketika sudah cukup tua. Letaknya berada di bagian pucuk daun yang panjang kurang lebih mencapai 1 meter. Biasanya pada tanaman lidah buaya akan sulit ditemukan bunga jika dibudidayakan secara komersial. Berbeda jika tanaman lidah buaya berada di alam bebas, karena jika di alam bebas, lidah buaya akan tumbuh lebih subur. Proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, ada beberapa kandungan lidah buaya. Lidah buaya mempunyai kandungan alami seperti protein, serat alami, mineral, asam amino, serta vitamin A, C, dan E. Selanjutnya, ada beberapa manfaat lidah buaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat lidah buaya untuk rambut. Yang pertama, lidah buaya dapat mengatasi rambut rontok. Salah satu manfaat utama dari tumbuhan yang satu ini adalah dapat memberikan perlindungan. Perlindungan kepada rambut menjadi lebih kuat, sehingga rambut tidak mudah rontok jika sedang disisir atau tidak disisir. Selanjutnya, yang kedua, perawatan kondisioner. Lidah buaya merupakan perawatan kondisioner alami pada rambut. Adanya berbagai kandungan yang terdapat dalam lidah buaya ternyata juga bisa Anda gunakan sebagai kondisioner alami. Dan yang ketiga, ada lidah buaya. Lidah buaya juga bisa digunakan untuk mengatasi kebotakan yang diakibatkan oleh banyak rambut. Dan bisa menumbuhkan rambut secara cepat. Yang keempat, dapat mengatasi masalah ketombe. Ketombe memang salah satu masalah terjengkel yang terjadi pada area kepala, selain rontok, bercabang, dan rambut pecah. Dan yang kelima, lidah buaya juga dapat mengatasi rambut yang berminyak. Lidah buaya ini nantinya mampu mengurangi kelenjar minyak berlebih pada rambut. Hal ini diperkuat dengan kandungan astrigen alami pada lidah buaya. Selain lidah buaya untuk manfaat untuk rambut, ada juga manfaat lidah buaya untuk wajah. Yang pertama, menenangkan kulit tersengat sinar matahari. Lidah buaya mengandung senyawa yang disebut polisakanda yang mendorong perbaikan kulit dan pembentukan sel-sel kulit baru. Lidah buaya juga mengandung pereda nyeri yang disebut carbocarboxypeptididae. Itulah sebabnya lidah buaya bisa menenangkan kulit yang tersengat sinar matahari. Yang kedua, meredakan peradangan kulit. Lidah buaya mengandung senyawa asemenaman yang menekan peradangan kulit. Namun, pastikan untuk melakukan uji coba sebelum menempel lidah buaya pada kulit yang meradang, karena lidah buaya dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi pada beberapa orang. Yang ketiga, pelembab kulit. Kandungan lidah buaya sebagian besar terdiri dari air yang membantu melembabkan kulit tanpa rasa berminyak. Yang keempat,
Membantu melawan jerawat. Kandungan gel dalam lidah buaya memiliki kemampuan antibakteri dan mengandung asam salisilat. Asam salisilat merupakan eksfolian yang membantu membuka pori-pori, sehingga sangat membantu mengatasi jerawat dan komedo pada wajah. Dan yang terakhir, mencegah bintik hitam di kulit. Gel dalam lidah buaya mencegah tirosinasi, enzim yang bertanggung jawab untuk perubahan warna kulit. Kandungan dalam lidah buaya menekan hipermentasi yang dilindungi sinar UV akibat sengatan sinar matahari. Selanjutnya, efek samping dari lidah buaya. Sejauh ini belum ditemukan literatur yang menjelaskan efek samping dari penggunaan lidah buaya. Jika ada masalah, mungkin itu hanya berupa alergi pada mereka yang belum pernah mengonsumsi lidah buaya. Baik, terima kasih. Sekian PowerPoint yang telah saya buat. Atas penjelasannya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk tanya jawab. Terima kasih untuk Ananda Dinda, bagus sekali membacakan materinya, sangat menarik juga. Kini tiba saatnya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan para audiens jika ingin mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya akan membacakan ketentuan pada sesi tanya jawab. Pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitas terlebih dahulu di kolom chat pertanyaan. Kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Silakan yang ingin bertanya langsung ke room chat ya. Dari moderator, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ada pertanyaan dari audiens lain? Oh iya, apakah benar daun lidah buaya itu bisa menumbuhkan rambut? Bisa diulang? Apakah benar daun lidah buaya itu bisa menumbuhkan rambut? Benar, karena lidah buaya mengandung banyak sekali manfaat untuk kesehatan rambut. Salah satunya saya sudah jelaskan tadi di PowerPoint saya yang telah saya buat. Salah satunya ada untuk manfaat menumbuhkan rambut, kerontokan, dan ketombe yang membandel. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu sekali. Semoga memuaskan. Iya. Para audiens, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh iya, tanaman lidah buaya bisa ditanam dengan cara apa ya? Tanaman lidah buaya bisa ditanam dari, kan ada yang besar itu berarti ibu dari tumbuhannya. Suka ada tanaman seperti tunas yang dinamai tunas yang disebut yang bisa ditanam di pot yang lainnya atau dikembangbiakan dengan secara tunas. Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Dinda di rumah punya tumbuhan lidah buaya? Ada beberapa untuk luka bisa dijadikan sebagai obat luka ketika ada jatuh yang ringan, bisa diobati dengan tanaman lidah buaya.
dengan gelnya agar luka pada bagian tersebut bisa segera kering. Baik, sudah ada yang bertanya dari Firda Nurliana. Saya bacakan pertanyaannya ya. Ada berapa jenis lidah buaya? Silakan dijawab kepada Ananda Dinda. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Firda Nurliana. Semoga pertanyaan saya bisa menjawab. Saya kembali bacakan ya pertanyaannya. Yang pertama, ada berapa jenis lidah buaya? Jawabannya, ada 7 jenis lidah buaya di dunia. Salah satunya, yang pertama ada Aloe albiflora. Dan yang kedua ada Aloe belgi. Yang ketiga ada Aloe beckeri. Itu jawaban yang bisa saya jawab. Semoga bisa memuaskan kepada Firda Nurliana. Ya, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Sangat membantu, bukan Firda Nurliana? Nah, ada pertanyaan lagi. Saya bacakan ya. Dari Wafa Fadilah. Apa efek samping jika memakai lidah buaya? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab. Pertanyaannya, apa efek samping jika memakai lidah buaya, bukan begitu? Ya, saya akan menjawab. Jika mengkonsumsi lidah buaya dalam jangka panjang, dapat menimbulkan rasa sakit pada perut, alergi, dan kram. Itu saja yang bisa saya jawab. Semoga membantu. Iya, terima kasih. Semoga membantu ya, Wafa. Ada pertanyaan lagi dari Firda sama. Lidah buaya berasal dari negara mana? Silakan dijawab. Apa? Bisa diulang? Lidah buaya berasal dari negara mana? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Firda Nurliana. Lidah buaya berasal dari negara mana? Lidah buaya berasal dari Kepulauan Canary di sebelah barat Afrika. Jadi, lidah buaya ditanam di daerah yang bisa dibilang kemarau seperti Amerika, Afrika, dan sebagainya. Terima kasih. Itu yang bisa saya jawab. Semoga membantu kepada Firda Nurliana. Jauh juga ya, berasal dari mananya. Terima kasih jawabannya. Lanjut, ada yang bertanya lagi dari Sri Febrianti. Apa manfaat lidah buaya untuk wajah? Mangga dijawab. Lidah buaya, tadi dari siapa pertanyaannya? Mau diulang? Dari Sri Febrianti. Baik, ada beberapa manfaat lidah buaya bagi wajah. Yang pertama, menenangkan kulit tersengat sinar matahari. Yang kedua, meredakan peradangan pada kulit. Yang ketiga, melembabkan kulit. Yang keempat, membantu melawan jerawat. Dan yang terakhir, mencegah bintik hitam di kulit. Kan banyak sekali seperti pelembab yang berbahan utama dari lidah buaya. Jadi banyak sekali manfaat yang terkandung dalam lidah buaya untuk wajah. Terima kasih. Banyak sekali ya manfaatnya bagi wajah. Membuat wajah glowing juga nggak ya? Ya dong, bisa dibilang begitu. Di sini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum, saya Putri. Ingin bertanya, bagaimana cara meramu lidah buaya untuk berbagai masker wajah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Dari Putri. Oke. Yang saya tahu ya, sepengetahuan saya maksudnya, lidah buaya
bisa digunakan masker dengan cara dikupas kulitnya dan dimanfaatkan gel yang ada di dalam kulitnya itu atau disebut daging lidah buaya. Kan berbentuk gel, itu bisa kalau disebut dilembutkan gitu ya. Terus diolesin ke wajah selama 15 menit seperti masker pada umumnya. Begitu. Semoga memuaskan mudah jawaban sekali dari ya. saya. Terima kasih jawabannya. Baik, Bagaimana? sama. Sudah puas? Terus ada pertanyaan lagi, saya bacakan ya. Bagaimana ciri-ciri lidah buaya yang baik untuk dimanfaatkan? Pertanyaannya mohon diulang dari siapa? Dari Wafa Fadilah. Baik. Bagaimana ciri-ciri lidah buaya yang baik untuk dimanfaatkan? Bukan begitu pertanyaannya? Iya, betul. Baik, saya akan jawab. Bagaimana ciri lidah buaya yang baik untuk dimanfaatkan? Yang pertama, panjangnya lebih dari 50 cm. Dan yang kedua, berat minimal 8 ons per batang. Yang ketiga, warnanya hijau tua. Karena yang hijau tua lebih banyak manfaatnya dibandingkan lidah buaya yang masih berwarna hijau muda. Dan yang terakhir, aromanya tidak terlalu menyengat. Sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda antara lidah buaya yang bagus sama yang nggak bagus itu berbeda gitu. Oke. Semoga bermanfaat ya jawabannya Wafa. Lalu ada yang bertanya lagi dari Sri Febrianti. Apakah boleh jika memakai masker lidah buaya setiap hari? Baik, pertanyaannya apakah boleh jika memakai masker lidah buaya setiap hari, begitu? Ya, gitu. Sepengetahuan saya, ketika memakai masker jangan lebih dari seminggu 3 kali, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, betul banget. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Oh iya, saya mau bertanya, apakah benar lidah buaya itu bisa dimakan? Ada beberapa jenis lidah buaya yang bisa dimakan dan ada yang tidak. Oh, jadi berbeda gitu jenisnya. Berbeda, seperti apa yang bisa dimakan gitu? Mungkin yang baunya tidak terlalu menyengat dan bisa dikonsumsi jika pengolahannya baik dan benar. Jika pengolahannya salah akan menyebabkan sakit pada perut, kram, dan alergi. Gitu. Terima kasih, jawabannya membantu sekali. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada bertanya? Moderator? Ya. Saya bertanya. Ya, boleh silakan. Diucapkan sambil mengingatkan absensi. Ya, Dengan apa saja lidah buaya bisa digunakan masker wajah? Oh, baik. Ananda Dinda bisa dijawab langsung. Boleh diulang pertanyaannya? Dengan apa saja lidah buaya bisa dimix untuk masker wajah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Setahu saya, lidah buaya biasanya dipakai tanpa tambahan apapun agar manfaat yang ada di lidah buaya tidak dirusak oleh bahan-bahan yang dicampur tersebut. Begitu kepada host. Semoga jawaban saya membantu. Maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih jawabannya. Lalu ada yang bertanya lagi dari Firda silakan. Nurliana. Apakah lidah buaya dapat menghitamkan rambut? Silakan dijawab. Boleh saya ulang ya. Apakah lidah buaya dapat menghitamkan rambut? Iya, betul. Itu Ya, benar itu sekali. pertanyaan. Lidah buaya dapat menghitamkan rambut dengan cara dikupas kulitnya, lalu gelnya dioleskan kepada rambut sampai ke akarnya. Gitu.
Oh, jadi ada alternatif selain memakai cat rambut ya? Ya, lebih alami. Ya, lebih alami, lebih bagus. Ini ada yang mau ditanyakan Absensi lagi? bisa diisi di chat, kolom chat untuk para audiens. Kenapa? Absensi bisa diisi di kolom chat untuk para audiens dan peserta-peserta lainnya. Ya baik, yang belum Silahkan diisi. silahkan mengisi absensi yang sudah tertera di kolom chat. Apakah ada pertanyaan lagi dari moderator atau host gitu? Sebentar ya. Belum ada pertanyaan. Baik, kita lanjut sesi tanya jawabnya ya. Ada yang bertanya lagi Boleh, dari boleh. Bapak Fadila. Bagaimana cara menanam lidah buaya? Silakan dijawab. Pertanyaannya bagaimana cara menanam lidah buaya? Ya, Baik. betul. Yang saya tahu lidah buaya ditanam dari bibitnya yang mempunyai akar, kemudian ditanam di pot atau lahan terbuka mungkin. Jadi bisa lebih subur ketika ditanam di lahan yang terbuka. Seperti itu. Dan disiram setiap hari, jangan lupa. Iya. Supaya Segitu. subur jadi disiram tiap hari. Ya, Ya. Bapak itu jawabannya, semoga membantu ya. Ada pertanyaan lagi dari Sri Febrianti. Mengapa ketika telah menggunakan masker lidah buaya, muka saya terasa gatal dan kasar? Silakan dijawab. pertanyaannya apakah mengapa ketika menggunakan masker lidah buaya muka saya terasa gatal dan kasar? Baik, ada beberapa orang yang berbeda, termasuk kulitnya. Jadi memakai masker itu menurut saya cocok-cocokan ya. Jadi mungkin ketika terasa gatal dan kasar itu merupakan alergi yang tidak cocok pada wajahnya, begitu? Itu jawaban dari saya. Jadi mukanya sensitif juga, jadi tidak Ya, bisa dibilang memakai begitu, sembarangan. sensitif. Ya, Ada yang bertanya lagi dari Ayu. Saya ingin bertanya, lidah buaya sering ditemukan di daerah mana? Silakan dijawab. lidah buaya sering ditemukan di daerah mana? Seperti yang saya jelaskan tadi di PowerPoint yang telah saya buat, lidah buaya kebanyakan ditanam di daerah yang beriklim kemarau, bisa dibilang begitu. Jadi kebanyakan lidah buaya ditanam di daerah yang kering, bisa dibilang begitu. Itu jawaban yang saya jawab. Semoga membantu kepada Firda Nurliana. Ya, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan membantu ya, Firda. Oke, ada Ya, pertanyaan semoga membantu. lain? Mungkin dari host ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, baik. Dari moderator mungkin nanya lagi. Ya.
biasanya lidah buaya itu apa ya? Ada yang kecil gitu kan? Ya, itu Pernah, kan tapi nggak ada isinya. Itu kenapa ya? mungkin Pernah nemu itu kayak gitu. umurnya mungkin masih muda, jadi kan yang bisa digunakan itu tanaman lidah buaya yang berwarna hijau tua, dan yang masih kecil itu masih berwarna masih berwarna hijau muda. Ya, makasih jawabannya. Lalu ada yang Sama-sama, bertanya semoga lagi. membantu. Ya, terima kasih. Apakah lidah buaya dapat dikonsumsi? Dari Firdan Nuliana. Apakah lidah buaya bisa dikonsumsi? Baik, ada tanaman lidah buaya yang bisa dikonsumsi dan ada juga yang tidak. Jadi, ada beberapa macam lidah buaya seperti itu. Ada juga dengan cara membersihkannya dengan cara yang benar, itu bisa dikonsumsi sebagai minuman dingin seperti itu, ditambah soda, mungkin seperti itu. Iya. Terima kasih. Semoga membantu Firda jawabannya. Ada yang bertanya lagi dari Sri Febrianti. Saya Wulan. Lidah buaya untuk obat apa saja? Terutama muka ya. Lidah buaya bisa digunakan untuk meredakan peradangan pada kulit yang terluka. Jadi bisa mungkin lebih cepat mengeringkan luka. Seperti itu adalah obat alami untuk mengeringkan luka. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau bertanya, apakah kan biasanya di kayak di minimarket gitu kan ada kayak buat wajah gitu, kayak buat pelembab. Ya, Itu pelembab biasanya alami. kandungannya tetap sama atau kan pasti dicampur-campur? Itu tetap kandungan lidah buayanya tetap sama atau ada perubahan atau gimana? Jadi saya ulang pertanyaannya, jadi apakah ada perbedaan antara lidah buaya yang di supermarket sama lidah buaya alami dari ditanam langsung gitu kan? Iya, ya, betul. Pasti berbeda karena tanaman lidah buaya yang sudah dikemas atau dijadikan pelembab pasti banyak ditambahkan dengan bahan-bahan kimia lainnya untuk bisa menyempurnakan produk tersebut. Jadi menurut saya kesimpulannya berbeda antara lidah buaya dalam kemasan dan lidah buaya yang ditanam langsung. Oh iya. Meskipun sama-sama lidah buaya. Terima kasih jawabannya. Saya kira sama. Ternyata ada perubahan ya gitu. Iya, ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan ya. Iya. Audiens, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang tidak tahu tentang lidah buaya. Baik, ada yang bertanya lagi. Dinda, di mana habitat lidah buaya? Silakan dijawab langsung. Baik, di mana habitat lidah buaya? Lidah buaya ditanam di daerah yang beriklim panas, yang kering-kering, di tempat kering, mungkin seperti itu jawabannya. Jadi di tempat-tempat yang tandus, gersang gitu. Ya. Ya. So. Lalu ada yang bertanya lagi dari Firda Nurliana, apakah lidah buaya bisa untuk luka? Baik. Silakan dijawab ya.
Baik. Saya ulang pertanyaannya ya. Apakah lidah buaya bisa untuk luka seperti itu? Ya, betul. Seperti itu. Seperti yang saya tahu, lidah buaya bisa dijadikan obat luka ketika kita jatuh dari sepeda, mungkin berdarah sedikit. Itu bisa dioleskan gel dari lidah buaya yang yang bermanfaat untuk mengeringkan luka tersebut seperti itu. Oh ya, baik. Baik, Firda Nurliana, bagaimana jawabannya? Semoga membantu ya. Oke. Oh iya, biasanya lidah buaya itu kan tumbuhnya di kayak tandus-tandus seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanam di pot itu bakalan tetap bisa atau berbeda Bakalan lagi? tetap tumbuh asalkan dirawat setiap hari, seperti ditambahkan pupuk, diberi pupuk, disiram setiap hari. Seperti itu. Oh iya, baik. Ada yang bertanya lagi dari Sri Febrianti. Apakah lidah buaya dapat mengobati penyakit? Silakan dijawab. Baik, apakah lidah buaya bisa mengobati penyakit seperti itu? Seperti itu. Ya. Baik, jadi seputar wajah ya, lidah buaya bisa melindungi kulit dari sinar UV atau dalam kandungan gel yang ada di dalam lidah buaya tersebut untuk meredakan radangan pada kulit maksud saya, kemudian membantu melawan jerawat seperti kita remaja yang masih puber seperti itu. Dan seputar wajah mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Penyakit yang lain mungkin saya takut salah menjawabnya, setahu saya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Kebetulan waktunya tinggal kebetulan waktunya sudah habis. Jadi pertanyaan yang baru dilontarkan tadi tidak bisa dijawab. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, dengan materi yang sama. Terima kasih pada pemateri sudah menjelaskan dan menjawab. Dan para hadirin sekalian, tanpa terasa pada pagi ini telah sampai pada pukul 10.30. Artinya sudah selesai pada waktunya. Tidak bijak bila kita masih pertemuan kita hari ini. Demikian acara Fikon kali ini membahas tentang manfaat lidah buaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Fikon kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam Fikon lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada moderator. Saya ambil alih kembali. Sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk presensi bisa diisi, sudah ada di kolom chat. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di kalian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.